Assalamualaikum Katarsis Squad. Selamat datang di episode Katarsis. Channel dibuat khusus untuk membantu kamu dalam pemulihan diri supaya lebih kuat dan berani dalam menghadapi permasalahan hidup yang ada. Jangan lupa klik tombol likes, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode-episode terbaru. Siap mengudara bareng aku Tasya Shima. Hanya di episode Katarsis. Let's recover yourself and take your time. Hai listeners, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Di episode perdana ini, di tahun 2026, aku ingin mengajak kamu berjalan sebentar ke masa lalu. Tenang, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin dulu terlewat. Kamu tahu, lucu ya, bagaimana masa lalu bisa terlihat seperti sesuatu yang sudah jauh dan selesai. Padahal sebenarnya ia selalu duduk di kursi kosong sebelah kita. Mungkin kamu juga pernah merasa begitu, listeners. Ada momen kecil, sepele yang tiba-tiba muncul lagi seolah mengetuk bahu dan bilang, "Hei, ingat aku?" Coba kamu pikir sebentar. Ada nggak satu momen di masa lalu yang selalu muncul tiba-tiba? Nggak usah dijawab keras-keras, cukup dalam hati saja. Biasanya, momen itulah yang diam-diam membentuk cara kita melihat hidup sekarang. Aku jadi ingat satu cerita. Dulu, ada seorang anak yang selalu duduk di bangku paling belakang. Ia bukan tidak pintar, hanya takut untuk bertanya. Setiap kalimat ini terlontar dari gurunya. Ada yang belum mengerti. Dia selalu menunduk, berharap waktu cepat berlalu. Bukan karena malas, tapi karena dulu ketika ia kecil, ada seseorang yang pernah berkata, "Kalau kamu banyak tanya, artinya kamu bodoh." Dan sejak saat itu, ia tumbuh percaya bahwa diam lebih aman daripada salah. Lucu kan? Satu kalimat, satu momen dapat hidup puluhan tahun dalam kepala seseorang. Kalau kamu sendiri, apakah ada ucapan di masa lalu yang masih kamu bawa sampai sekarang? Kadang, masa lalu membuat kita menyesal. Entah karena keputusan yang kita ambil, atau keputusan yang tidak pernah kita ambil. Ada orang yang menyesal karena pernah pergi. Ada juga yang menyesal karena tidak pernah berani pergi. Ada yang menyesal karena terlalu terbuka. Ada yang menyesal karena penutup diri terlalu rapat. Tapi coba pikir sebentar. Kalau kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu, hari apa yang ingin kamu lihat lagi? Bukan untuk mengubah, tapi untuk sekedar memahami. Banyak orang bilang, lupakan masa lalu. Padahal sebenarnya, masa lalu tidak perlu kita lupakan. Yang perlu hanyalah berdamai. Karena masa lalu itu seperti bayangan. Ia memang selalu mengikuti kita, tapi ia tak punya kuasa untuk mengarahkan langkah kita. Kecuali kalau kita berhenti dan terus melihat ke belakang. Kadang kita cuma butuh mengatakan satu hal sederhana pada diri sendiri. Aku sudah berubah. Coba kamu ucapkan pelan dalam hati. Oh iya, ada satu cerita lagi. Seseorang pernah bercerita bahwa ia menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjadi sosok yang disukai semua orang.
Ia takut melakukan kesalahan, takut membuat keputusan yang salah, takut mengecewakan orang yang bahkan tidak begitu dekat dengannya. Sampai pada suatu hari, ia menemukan buku catatan lamanya. Di halaman pertama tertulis, "Aku ingin jadi seseorang yang berani." Ia membaca kalimat itu lama sekali. Dan saat itu ia sadar, dulu dirinya yang kecil, yang sederhana, justru punya mimpi yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya sekarang. Begitu sering kita lupa siapa diri kita sebenarnya, padahal jawabannya sudah tertulis sejak lama. Sebelum cerita ini selesai, coba kamu jawab satu hal. Kalau hari ini kamu bisa mengirim pesan ke dirimu di masa lalu, apa yang ingin kamu katakan? Tidak harus panjang. Kadang satu kalimat saja cukup untuk menyembuhkan. Dan sebaliknya, kalau versi dirimu di masa lalu berbicara, kira-kira apa yang ingin ia katakan padamu? Mungkin ia hanya ingin bilang, kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Masa lalu memang punya caranya sendiri untuk mengingatkan bahwa kita sudah tumbuh, bahwa kita sudah bertahan, dan bahwa hari esok masih punya tempat untuk kita melangkah. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Jaga diri.